Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi tentang anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazari, Pasar Undang 5 2021. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi yang korupsi berdampak pada fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Yang kedua, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak. Fenomena penegakan hukum yang tidak tegak dan berlaku adil. Fenomena layanan yang lama, sulit, dan birokrasinya panjang, dan lain sebagainya. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Korupsi menurut Sebastian Anas, yaitu yang pertama, korupsi transkaptif. Yang kedua, korupsi eksploitatif. Yang ketiga, korupsi investif. Yang keempat, yaitu korupsi nepotistik. Yang kelima, korupsi patogenik. Yang keenam, korupsi sportif. Yang ketujuh, korupsi defensif. Tindak pidana korupsi menurut UU nomor 31/1999 itu nomor UU 20/2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP dalam kurung pasal 1 ayat 1 sub C UU nomor 3/71 dalam kurung. Kemudian niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai tindak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Niat Anda untuk anti korupsi dan berusaha membangun integritas diri. Komitmen integritas, yaitu sistem integritas nasional, merupakan konsep integritas yang komprehensif untuk memastikan bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya. Indonesia bebas dari korupsi. Korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas. Dalam konteks ini disebut tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Peran tunas integritas yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang kedua, membangun sistem integritas. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain. Peran tunas integritas diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan satu reformasi kultur atau budaya agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat serta tidak perlu energi besar. Yang kedua, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi.
Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, ikhlas. Yang tujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Yang adil. Penjelasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya nilai anti korupsi sudah akan masuk di dalamnya, terutama nilai inti anti korupsinya yang telah Anda identifikasi. Lebih jauh lagi, jika nilai organisasi selaras pula dengan nilai anti korupsi. Penjelasan ini terdapat nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasinya. Penanaman nilai dan integritas. Integritas sebagai suatu proses sosial yang diperlukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dengan demikian, salah satu upaya perubahan dapat dilakukan melalui 3 proses perubahan sosial menurut Brennan dan Brinkman, yaitu 1. Kesediaan, yang kedua netralisasi, yang ketiga identifikasi. Bangun sistem integritas, jadi dari evaluasi tutor, standing of integritas, sistem integritas organisasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.